Tentukan bayangan dari titik A 2,3 oleh translasi T 7,8. Untuk menyelesaikannya, pertama kita klik titik baru. Titik A berada di titik A berada di 2,3, berarti titik A-nya ada di sini 2,3. Ditranslasikan sejauh 7,8. Nah, kita klik vektor dari titik, masukkan angkanya. T sama dengan dalam kurung 7,8. Enter. Nah, ini dia vektornya 7,8. Untuk mentranslasikan, yaitu kita klik translasi objek oleh vektor. Kita klik titik A dan klik vektornya. Nah, hasilnya yaitu hasil dari tentukan bayangan dari titik A 2,3 oleh translasi T 7,8 yaitu 9,11. Kita lihat A aksennya ada di, nah ini dia A aksennya ada di 9,11. Nah, kita hapus. Untuk soal yang kedua yaitu masih sama translasi, ada sebuah persegi dengan titik A 2,1, B 5,1, C 5,3, D 2,3 ditranslasikan di antara dua titik. Dua titik sembarang. Nah, untuk menyelesaikannya kita klik titik baru, kita klik poligon, titik A di 2,1, titik B 5,1, titik C 5,3, titik D 2,3. Nah, ada tampilan A kecil, B, C, dan D. Kita hilangkan aja. Klik kanan, tampilkan label. Sama yang B juga. Klik kanan, tampilkan label. Nah, hilang. Sekarang ditranslasikan di antara dua titik. Kita klik vektor di antara dua titik. Misalkan saja di sini di antara dua titiknya min 3,5. Nah, ini ada dua titik E yaitu min 3,5, sedangkan F-nya di sumbu X, sumbu Y yaitu 0,0. Nah, untuk translasi kita translasikan, klik translasi objek oleh vektor, klik titik A, B, C, dan D, dan klik vektornya. Nah, untuk hasilnya kita lihat. Nah, ini untuk hasilnya. A aksen berada di 5,-4, B aksen berada di 8,-4, dan C aksen berada di 8,-2, sedangkan D aksennya berada di 5,-2. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu tentang refleksi. Kita hilangkan dulu. Kita hilangkan ininya. Hapus semuanya. Sudah. Soal yang nomor 3 yaitu refleksi. Segitiga A 2,1, B 5,2, C 3,5 direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, untuk menyelesaikannya kita klik titik baru, klik poligon. Titik A berada di 2,1, titik B-nya berada di 5,2, titik C-nya berada di 3,5. Nah,
Di sini ada A kecil, B kecil, dan C kecilnya kita hilangkan juga seperti tadi, yaitu klik kanan, tampilkan label. Nah, sekarang hilang. Setelah itu kita refleksikan terhadap sumbu X. Nah, kita klik refleksi objek pada garis. Kita klik segitiganya dan klik sumbu X. Nah, hasilnya yaitu berada di A aksen 2,-1, B aksen 5,-2, C aksen 3,-5. Tampilannya seperti ini. Nah, jika kita refleksikan terhadap sumbu Y, kita penyelesaiannya sama. Kita klik refleksi pada refleksi objek pada garis. Kita klik segitiganya dan klik sumbu Y-nya. Nah, ini untuk tampilannya. Jadi hasilnya seperti ini. A aksen berada di min 2,1, B aksennya berada di min 5,2, C aksen min 3,5. Nah, sekarang kita lanjut ke soal 3, yaitu rotasi. Menentukan bayangan titik A 3,4 yang dirotasikan dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0. Nah, kita klik titik baru. Titik A berada di 3,4. Klik 3,4 yang dirotasikan dengan sudut 90 derajat. Sedangkan pusatnya di 0,0. Kita klik 0,0. Nah, di sini kan titiknya itu B. Jadi, jika kita bisa ubah, klik kanan, namai ulang. Kita ubah dengan huruf O. Oke, nah, sudah berubah. Sekarang kita rotasikan dengan sudut 90 derajat. Caranya yaitu klik rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Kita klik titik A, klik titik O. Nah, muncul rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Sudutnya itu kan tadi 90 derajat. Kita ubah ke 90 derajat. Nah, tadi berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0. Setelah diganti 90 derajat, kita klik berlawanan arah jarum jam. Setelah itu klik OK. Nah, hasilnya berada di A aksen min 4,3. Bagaimana jika searah jarum jam? Kita klik juga rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Nah, kita klik lagi titik A, klik titik 0,0, ubah sudutnya dengan 90 derajat. Tadi kan berlawanan arah jarum jam, sekarang searah jarum jam. Nah, klik. Jadi A aksen 1 berada di 3,4,-3. Nah, jika berlawanan arah jarum jam, A aksennya berada di min 4,3. Sedangkan searah jarum jam, A aksennya berada di 4,-3. Baik, sekarang kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu dilatasi. Kita hapus dulu ininya. Sudah. Soal yang pertama dilatasi, yaitu tentukan koordinat bayangan titik A 4,5
jika dilatasikan dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi O 0,0. Nah, kita klik lagi titik baru, titik A-nya berada di 4,5 di sini. Setelah itu dilatasikan dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi O 0,0. Nah, titik pusatnya berada di 0,0. Kita ganti titik B dengan klik kanan, namai ulang dengan ganti klik OK. Sudah berubah. Sekarang kita dilatasikan dengan faktor skala 3. Caranya, klik dilatasi objek dari titik dengan faktor, klik A, klik 0,0. Muncul dilatasi objek dari titik dengan faktor. Faktornya berapa? Faktornya yaitu skala 3. Klik OK. Nah, hasilnya yaitu di 12,15. Coba kita lihat. Nah, aksennya berada di sini, 12,15. Kita coba contoh soal lain, yaitu tetap sama di dilatasi. Kita hapus dulu ininya. Sudah. Untuk soal yang lain yaitu tentukan koordinat bayangan titik M 2,3 oleh dilatasi dengan faktor skala 2 dengan pusat dilatasi di P min 2,3. Nah, titik M yaitu kita klik dulu titik baru. Titik M di 2,3. Nah, di sini A kita ganti klik kanan, namai ulang. Hapus, kita ganti dengan huruf M, klik OK. Setelah itu, dengan pusat dilatasi di P, min 2,3. Min 2,3 berarti di sini. Ini titik pusat. Misalkan saja di sini titik pusat dilatasi di min 2,3. Hanya kita ganti dengan huruf P. Nah, sudah. Kita dilatasikan dengan faktor skala 2. Caranya, klik dilatasi objek, klik titik M, klik titik pusatnya min 2,3. Nah, muncul dilatasi objek dari titik dengan faktor. Faktornya tadi skala 2, klik OK. Nah, hasilnya M aksen berada di 6,3. Nah, cara menyelesaikan soal transformasi geometri dengan aplikasi GeoGebra itu seperti ini. Cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau cara, mohon dimaafkan. Terima kasih.